Alam hantu, alam jiwali. Area yang luas ini, yang awalnya sedikit suram dan menakutkan, sekarang terjerat dengan energi iblis hitam pekat yang mengerikan, seperti tetesan cairan kotor kental, membungkus wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam jiwali. Di dunia yang gelap dan redup, akan ada napas yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan gelombang kematian akan membuat orang merasa pusing. Tetapi dalam keadaan Li Hunyu yang menyedihkan, masih ada beberapa tempat aneh yang tampaknya kebal terhadap kejahatan ini. Di puncak gunung yang suram di luar 5 halaman domain jiwali, ada tim besar yang terdiri dari hampir 1.000 orang yang ditempatkan di sini. 2 orang dewasa, masih belum menemukan berita tentang Xiao Yan. Namun, di antara 5 halaman utama, ada beberapa aura kuat dalam beberapa hari terakhir, yang perlahan-lahan terbangun seperti naga raksasa yang tertidur dan tertidur. Kekuatan semacam itu sangat menekan pasukan kita, kau tahu. Di tenda Panglima 3 tentara di puncak gunung, selalu ada beberapa pengintai yang bertanggung jawab untuk menggali informasi. Napas apa? 2 orang dewasa di tenda mendengar kata-kata itu dan mata mereka terkunci. Sesuatu seperti rasa yang luar biasa. Pramuka itu mengucapkan informasi yang dia temukan tanpa jejak, dan menunggu instruksi dari 2 orang di depannya. Rasa ras alien. Kekuatan pembangkit tenaga ekstrateritorial yang menempati 5 halaman utama tidak boleh diremehkan. Sebelum Tuan Xiao tiba di wilayah Jiwali, tidak disarankan untuk menghadapi mereka secara langsung. Kita harus mempertahankan tim kita dengan kekuatan tempur yang baik. Kembali, mundur ke tepi wilayah Jiwali. Petik 2. Setelah lelaki tua dengan tulang dan jenderal berdarah dingin saling memandang, mereka berbicara satu demi satu, dan setiap perintah dikeluarkan oleh mereka. Meskipun mereka mengatakan bahwa kekuatan dan pengalaman tempur mereka tidak buruk, mereka masih tidak mampu menghadapi pasukan dewa jahat ketujuh dari ras jahat ekstrateritorial. Bagaimanapun, dewa jahat ketujuh tidak hanya memiliki kekuatan tirani. Orang-orang menyebalkan ini benar-benar takut pada kita. Namun, saat ini, tidak pantas untuk memiliki konflik dengan mereka. Lebih baik mengumpulkan orang sesegera mungkin dan pergi ke markas besar Li Hunyu untuk mendukung Yang Mulia Dewa Jahat. Dengan mundurnya tim elit 1.000 kuat, kekosongan 5 halaman sedikit terdistorsi, dan sosok bayangan melangkah ke langit pada saat yang sama, bergumam pada dirinya sendiri. Jika Xiao Yan atau eksekutif tingkat tinggi dari kuil Li Hunyu ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa orang-orang ini adalah yang terbaik di antara 5 akademi. Namun, fluktuasi kekuatan di tubuh mereka sekarang tidak memiliki kehadiran hantu, dan fluktuasi jahat jelas merupakan bau ras jahat asing. Bahkan di antara alis mereka, ada bunga samar jejak jiwa, mekar dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Fluktuasi semacam ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di 5 halaman utama juga terperangkap dalam bunga kendali jiwa, di pusat dunia hantu, dan menjadi orang mati berjalan di luar dunia. Hanya saja mengapa, bunga kendali jiwa, di tengah alam hantu menjadi satu-satunya senjata untuk menguasai alam jiwa di luar alam. Pada saat ini, aura menakutkan perlahan naik dari 5 halaman utama, dan bahkan dari wilayah Li Sol Domain yang tak terhitung jumlahnya. Sosok dengan kulit ganas dan kekuatan yang baik, membawa aura jahat yang mengerikan, ternyata berebut untuk bergerak, menuju domain jiwali berkumpul dan pergi. Dengan sejumlah besar pembangkit tenaga jahat, bahkan jika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari dunia hantu berkumpul untuk menyerang, saya khawatir mereka tidak dapat dengan mudah menyelesaikannya. Diresapi dengan kekuatan jahat. Pada titik ini, badai berdarah tampaknya mulai memutar roda gigi dan mulai perlahan. Selain itu, meskipun alam Li Hunyu yang tak terhitung jumlahnya telah diduduki atau bahkan dikendalikan oleh tentara yang dipimpin oleh dewa jahat ketujuh, masih ada tanah suci yang tidak terganggu. Itu adalah markas besar wilayah Jiwali, dan juga merupakan intinya, kuil Sifang wilayah Jiwali. Kuil Sifang hari ini tampaknya telah memasuki semacam peringatan yang sangat serius, dan orang-orang kuat yang tinggal di dalamnya, apakah itu identitas atau kekuatan, semua harus melalui banyak ujian. Seluruh kuil dikelilingi oleh lapisan tipis lingkaran cahaya hijau. Tidak peduli seberapa bergejolak ki iblis kental menyerang, tampaknya ketika mereka menyentuh lingkaran hijau, mereka akan membuat semburan suara terengah-engah, dan kemudian berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Susunan misterius pada lingkaran hijau tampaknya telah membentuk semacam pola yang sangat kompleks,
dan pola hijau dipenuhi dengan aura kehidupan yang arogan. Formasi besar yang dibentuk oleh lingkaran hijau sangat kuat, tetapi juga menyebar dengan erosi energi iblis itu. Seluruh formasi tampaknya perlahan mundur. Kuil Sifang di alam jiwa juga akan sepenuhnya jatuh. Di tengah seberang kuil Sifang, ada altar besar. Altar itu diukir dengan pola suram yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti formasi roh yang berkumpul, yang perlahan menyerap dan mengumpulkan energi langit dan bumi di kuil untuk digunakan. Menolak ekstrateritorial. Sekarang tidak ada orang tambahan yang menunggu di altar. Tampaknya hanya ada seorang gadis mungil dan lembut yang tersisa di sini. Sudut mulut dan telapak tangan terus bergetar, membangun kekuatan yang sangat menakutkan. Pada gadis itu, rambut hitam panjangnya berkibar sedikit, dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan perilaku anggun gadis itu saat berjalan, itu terlihat sangat mulia. Gaun putih dengan sempurna melengkapi sosoknya. Ekor gaun putih dengan lembut menginjak tanah, dan semburan lingkaran cahaya hijau tampak mekar dari rune hijau di telapak tangan gadis itu. Di atas penjaga domain. Rune hijau itu adalah salah satu prasasti inti dari Master Formasi Pertempuran. Yan, bagaimana situasinya baru-baru ini? Dalam sekejap, sosok berapi-api mengalir ke altar, dan matanya yang cerah diarahkan ke gadis mungil dan cantik di depannya. Kakak Yunqi, situasi saat ini tampaknya tidak optimis. Dewa jahat ketujuh telah berhenti menyerang arai pelindung besar. Dengan kekuatanku, aku masih bisa mendukungnya selama lebih dari sebulan. Tapi Dewa Jahat Ketujuh telah diam selama puluhan hari, dan aku khawatir dia punya rencana lain. Pada wajah gadis itu yang awalnya murni, dia tidak bisa melihat kebahagiaan apapun, sebaliknya, ekspresinya sangat agung, dan matanya yang tajam sepertinya bisa melihat menembus hati pria kuat manapun. Master Formasi Pertempuran terkuat di Li Sol Domain Yuan Yan. Meskipun yang terakhir hanya kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan ini dicapai melalui penggunaan pil obat, warisan dan kekuatan lainnya, dan memiliki banyak air, tetapi itu di luar bakat dan pencapaian Master Formasi Do, tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah Dewa Jahat Ketujuh menduduki wilayah yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Lihun, dia memimpin pasukan untuk menyerang kuil Sifang. Tepat ketika kuil itu dalam bahaya, Yunqi dan Yuan Yan muncul. Arai kehidupan kuno, yang cukup untuk bersaing dengan tingkat reinkarnasi kuasi 6, telah mencegat tentara yang tak terhitung jumlahnya. Melindungi tanah suci terakhir untuk Li Hunyu. Hal semacam ini benar-benar terlalu rumit. Selain itu, di bawah mahkota Duki Fei dan Lei, setelah Dewa Jahat Ketujuh menyerang kuil, sosok itu menghilang. Mata Yun Kidai terentang, melihat formasi kuno kehidupan di altar, dan Yuan Yan, yang tampak sangat lelah, dan tidak bisa menahan senyum pahit. Di altar kuil, kedua wanita itu berbicara dengan tenang, banyak dari mereka berpikir dengan hati-hati di antara para gadis, dan ada juga banyak rahasia yang terkait dengan Li Sol Domain. Saudari Yunqi, apakah kamu menyesalinya? Saat berikutnya, wajah kecil Yuan Yan menegang, tapi dia menatap Yunqi di depannya dengan wajah serius dan bertanya. Saya harus menyesalinya, tetapi jika saya tidak mencobanya, saya takut akan merasa bersalah seumur hidup. Bagaimanapun, ini adalah rumah yang kita andalkan untuk kelangsungan hidup kita. Ini seperti hari-hari menjadi tunawisma dan tunawisma, saya tidak ingin mencobanya. Ditanya oleh Yuan Yan, Yunqi tampak sangat tenang, tersenyum tipis, dan berkata. Terlepas dari apakah ada kekuatan misterius di tubuhnya, dia akan berdiri. Hanya untuk menjadi jiwa di bawah pisau, bukan untuk menjadi budak penaklukan negara, ini adalah kepercayaan yang diketahui setiap makhluk dunia hantu sekarang. Anggota keluargamu, serta beberapa darah muda di wilayah Jiwali, telah dipindahkan secara diam-diam. Bahkan jika gagal pada akhirnya, itu cukup untuk meninggalkan sedikit darah. Dalam hal ini, itu layak untuk harapan terakhir dari para senior yang telah meninggal. Yah, Saudari Yunqi, jangan khawatir, aku akan menemanimu. Yan sangat kuat sekarang. Bahkan jika formasi kuno rusak, saya dapat menyeret banyak dari mereka untuk dikubur bersama. Omong-omong, aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yan sekarang. Pada awalnya, dia juga memiliki bakat sebagai Master Formasi Do. Sekarang saya telah tumbuh menjadi Master Formasi Do sendiri. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar darinya.
Sementara kedua wanita itu berbicara di altar, pipi gemuk dan lembut Yuan Yan melonjak, dan ternyata sangat nakal dan imut. Tampaknya tidak ada yang seperti legenda di domain Jiwali. Pembangkit tenaga listrik legendaris, Yuan Yan, master formasi pertempuran yang menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia, sama nakalnya dengan gadis di sebelah. Aku juga tidak tahu. Tapi aku punya firasat bahwa dia akan datang cepat atau lambat. Ketika Yun Qi mendengar nama Xiao Yan, tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya suara kuno selalu tersentuh di benaknya. Yun Qi tidak tahu banyak tentang ini. Bagaimanapun, kekuatan puncak tingkat reinkarnasi tingkat pertama Yun Yun saat ini, serta kekuatan jiwa dari alam pengembara kuasi abadi, semua bergantung pada bimbingan suara di tubuhnya. Sesuatu yang mirip dengan masa lalu dan sekarang, reinkarnasi itu misterius, dan Yun Qi sendiri agak sulit dipercaya. Tetapi kekuatan suara itu samar-samar membuatnya merasa bahwa bahkan penguasa dunia pusat dari dunia hantu mungkin tidak bisa menandingi. Mengapa kamu begitu yakin, Suster Yun Qi? Apakah kamu menyukai Xiao Yan? Kamu gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada suara tertentu di benakku. Sepertinya, aku tahu kehidupan Xiao Yan sebelumnya. Masa lalu dan masa kini. Sungguh hal yang misterius. Kedua gadis itu melihat formasi kuno kehidupan yang melindungi tanah suci terakhir ini, waktu santai yang langka. Bang! Tetapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama, dan tidak butuh waktu lama bagi angin untuk berhembus di sekitar altar. Dua orang dewasa, hal besar itu buruk, kami baru saja menemukan jejak Tuan Lei dan Tuan Domain penempaan, tetapi kami dibawa selangkah lebih maju oleh pembangkit tenaga listrik di luar domain. Sekarang Dewa Jahat Ketujuh bergegas menuju kemana dengan beberapa elit. Petik 2. Begitu kedua pangeran benar-benar ditemukan, aku khawatir nyawa kedua pangeran dipertaruhkan. Suara angin bertiup jatuh, dan seorang pria yang bermartabat berjalan keluar dari bayang-bayang. Ini adalah Li Hunwei yang bertanggung jawab atas kecerdasan Li Hunyu. Pergilah. Tidak, kamu harus tinggal di sini. Dengan kekuatan master formasi pertempuran Anda dapat melawan tentara di luar wilayah. Jika tidak, setelah kuil Sifang diserang, bagian terakhir dari surga ini juga akan berkurang menjadi neraka. Pada saat itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 2. Li Hunwei, panggil dua penguasa 4 kuil dan beberapa elit, dan pergi bersamaku. Saat berbicara, Yun Qi melonjak kuat, ekspresinya sangat serius. Sial, kekuatan dua penguasa istana tidak cukup untuk melawan Dewa Jahat Ketujuh. Melihat Yun Qi pergi dengan tergesa-gesa, Yuan Yan mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya, seolah-olah yang bisa dia lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk melindungi surga terakhir ini. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini pergi lebih jauh. Ledakan. Di bawah domain Jiwali yang besar, kehampaan yang gelap dan gelap tiba-tiba terbuka dengan celah besar, dan tim yang agung dan besar diam-diam masuk ke sini. Kekuatan jahat yang baik. Ketika saya baru saja datang ke sini, saya merasakan kekuatan Mu Yingying dan Yun Yun, dan wajah mereka sedikit bermartabat di udara yang menyerbu kehampaan. Ada zat khusus yang tercampur di area ini. Yingying, coba hubungi orang-orang kita dulu. Pengumpulan kedua pasukan seharusnya cukup untuk menjadi kekuatan yang kuat. Pancaran api suci melonjak dari tubuh Xiao Yan, langsung menyapu kekuatan jahat kotor di daerah ini. Mu Yingying sedikit mengangguk, lalu menutup matanya dan mencari jejak yang ditinggalkan oleh lelaki tua dengan tulang putih, menggunakan beberapa metode pencetakan yang unik untuk wilayah api tak berujung. Hantu Jie, kenapa kamu sangat terlambat? Semua orang diam di tanah, menunggu langkah Xiao Yan, dan tiba-tiba ada hantu gelap di kejauhan, dengan rasa tanggung jawab tertentu. Tuan Tiangui, kami disergap di domain pemakan jiwa. Untungnya, Tuan Xiao muncul tepat waktu untuk menyelamatkan domain pemakan jiwa, yang membuang banyak waktu. Gui Jie menyeringai dan kemudian berbicara. 10 Raja Hantu teratas di pusat dunia hantu juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Yang disebut Dewa Hantu Surgawi di depannya tidak diragukan lagi adalah pemimpin yang dapat peringkat di antara 3 besar. Kekuatan dan bahkan prestisenya membuat orang terbengkalai. Kekuatan reinkarnasi 4 kali lipat juga cukup untuk membentuk semangat yang begitu bangga. Ini
Apakah penguasa wilayah api tak berujung? Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Wakil penguasa dunia dan para jenderal sudah menunggu di Gunung Lihun. Selama pasukan pemakan jiwamu tiba, kita bisa mendiskusikan rencana besar bersama. Untuk membahas banyak hal dari Dewa Jahat Ketujuh di luar wilayah. Tuan Xiao, tolong datang ke sini. Tian Gui tersenyum dan menatap Xiao Yan, menunggu Xiao Yan menjadi orang terakhir. Banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di domain Jiwali. Ini sudah merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh 10 raja hantu mereka. Sisanya dikendalikan oleh wakil penguasa dunia dan yang lainnya. Wong Bas. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengikuti langkah yang terakhir, teks suci Kaisar Guntur, yang selalu sedikit tenang, melepaskan satu demi satu guntur ganas dan menakutkan, yang terus mempengaruhi ranah jiwa Xiao Yan dan istana spiritual. Sepertinya dia ingin menyeret tubuh Xiao Yan menuju kehampaan di suatu tempat. Bang! Energi guntur yang ganas, seperti titik-titik petir abu-abu yang memancar keluar dari tubuh Xiao Yan, gemuruh rendah yang bergema di langit dan bumi sebenarnya menyebabkan Raja Hantu Surgawi dan Hantu Ji Ye sedikit menyusut. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Xiao Yan. Kamu tidak apa-apa. Mata indah kedua wanita itu mengalir, dan sedikit kewaspadaan muncul secara spontan, dan kekuatan reinkarnasi yang agung mulai berdetak perlahan. Ying Yuner, kedua pasukan telah berkumpul, semuanya di sini diserahkan kepadamu. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seluruh tubuhnya menyapu kehampaan seperti kilat, dan sepertinya terbang menuju kedalaman wilayah Jiwali. Gelombang kehancuran yang dilepaskan oleh Thunder Emperor Storm jelas merupakan sinyal bahaya. Mungkin hanya ada 2 orang di seluruh dunia 1000 besar yang dapat beresonansi atau bahkan menyebabkan fluktuasi aneh pada Lei di Canon di tubuh Xiao Yan. Tuan Guntur, dan Duki Fei yang memiliki segel reinkarnasi Tuan Guntur, setelah reinkarnasi. Kedua kekuatan ini tampaknya menderita krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sekarang. Krisis semacam itu, benar-benar menyebabkan fluktuasi hebat pada Lei di Canon. Kepergian Xiao Yan tentu saja membuat Raja Hantu Surgawi dan Peri Hantu Ye terlihat sedikit canggung, tapi setelah Yun Yun menunjukkan kekuatannya, dia hanya bisa tertawa bersama mereka. Bagaimanapun, kekuatan Yun Yun benar-benar telah mencapai tingkat reinkarnasi kelima. Kekuatan semacam ini, tetapi tidak terlalu banyak dengan wakil penguasa dunia. Namun, mereka secara alami tidak tahu bahwa kekuatan Yun Yun saat ini telah mencapai tingkat reinkarnasi 5 kali lipat yang sebenarnya, dan dengan pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, bahkan jika itu hanya berurusan dengan Dewa Jahat Ketujuh, itu bukan tidak mungkin. Namun, Dewa Jahat Ketujuh itu licik dan licik, jadi Xiao Yan secara alami merasa tidak nyaman membiarkan putrinya bertarung sendirian. Pada titik ini, Mu Yingying membawa tentara bersama-sama dengan orang tua dengan tulang putih, dan semakin dekat ke 5 halaman utama, adapun Yun Yun, dia mengikuti 2 raja hantu acuh tak acuh menuju pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu secara alami dipimpin oleh Gui Yinya, yang sekarang menjadi wakil pemimpin dunia dari pusat dunia hantu, yang berada di puncak reinkarnasi tingkat kelima, jumlahnya juga tidak bisa diremehkan. Selain pasukan hantu yang dibawa oleh banyak daerah, barisan seperti itu dapat digambarkan sangat besar. Wong Bas. Xiao Yan telah mengatasi rintangan di sepanjang jalan, tidak peduli monster jahat kuat macam apa yang dia temui, di bawah pemurnian suci kekuatan api suci, mereka akan dihancurkan dengan keras, tetapi agar tidak mengganggu pasukan kejahatan asing, suku, Xiao Yan masih bergerak maju dengan sangat hati-hati. Tujuannya bukan untuk menemukan dan menyelamatkan Lei Lord dan 2 orang dari suku jahat di luar wilayah. Apa masalahnya? Bagaimana jika wilayah Jiwali benar-benar jatuh? Mengapa Lei Zhu dan Duki Fei menghadapi krisis yang begitu mengerikan? Dalam perjalanan, Xiao Yan, yang terus-menerus berkeliaran di kehampaan, memiliki ekspresi serius di wajahnya, memikirkan situasi Li Hunyu saat ini. Saya khawatir hanya Dewa Jahat Ketujuh yang dapat mendorong kedua Lei Zhu ke situasi putus asa. Namun, kekuatan langit dan bumi, seperti Raja Petir, tidak pernah dapat dibatasi pada tingkat reinkarnasi 6 kali lipat biasa. Apa yang terjadi? Apakah itu diplot melawan, atau apakah kekuatannya tidak pernah pulih? Hei, apa ini? Setelah Xiao Yan meninggalkan kekosongan 5 pengadilan besar dan muncul di lautan iblis yang lengket,
dia menyusut tajam dan sepertinya melihat sebidang tanah murni yang tersembunyi di lautan iblis. Itu adalah lingkaran hijau kehidupan, lingkaran itu seperti formasi kuno, sepertinya melindungi dan menjaga sesuatu. Kekuatan formasi. Di lautan iblis yang kental, banyak aura ganas tampaknya telah menemukan jejak Xiaoyan, dan lautan iblis diluncurkan, mencoba meluncurkan serangan terkuat ke Xiaoyan. WHO. Bang! Pada saat yang sama, Yuan Yan, yang diam-diam bercokol di tengah altar kuil empat dewa, bergetar hebat dengan kekuatan mentalnya. Dia sebenarnya menyadari kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan, dan dia menjelajahi formasi kuno, kehidupan sedikit demi sedikit. Kekuatan semacam itu tidak seperti kekuatan klan jahat di luar wilayah, tetapi sekarang wilayah jiwa Li hidup dan mati, Yuan Yan secara alami tidak akan membiarkan yang terakhir bertindak seperti ini. Tidak apa-apa, membilas. Ketika Xiaoyan memastikan bahwa tanah suci yang terlindung oleh formasi kuno di bawah adalah kuil markas besar Li Hunyu, dia juga menarik napas panjang lega. Karena kuil Li Hunyu belum sepenuhnya runtuh, dia dapat dengan aman menyelamatkan kedua Master Lei, yang juga merupakan kabar baik. Tubuh melonjak, menyapu langsung ke arah teks suci Kaisar Guntur. Kekuatan yang aneh. Sepertinya itu adalah master formasi pertempuran. Setelah kepergian Xiaoyan, seluruh laut iblis dan formasi kehidupan kuno kembali tenang pada saat yang sama, tetapi Yuan Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit pahit di wajah kecilnya. Fluktuasi level barusan sebanding dengan dia. Setelah berguling di sepanjang lautan sihir untuk sementara waktu, penglihatan Xiaoyan tiba-tiba menjadi ilusi. Ini adalah tempat kehampaan yang penuh dengan larangan misterius kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak tahu sudah berapa lama itu ada. Larangan yang dibuat oleh Raja Guntur. Tapi sekarang sudah dihancurkan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia melihat ke sepanjang ruang hampa, dan melihat sepotong suara guntur rendah datang dari kedalaman ruang hampa, yang semuanya disebabkan oleh pemandangan kekosongan gelap seperti jurang maut. Guntur, larangan kuat, dan jejak yang sangat lemah, tetapi mengandung kekuatan jahat yang berdebar kencang. Beberapa kekuatan terdengar dari ruang hampa pada saat yang sama, dengan momentum yang sangat besar. Masuk dan lihatlah, kuharap kau bisa menyusul. Sosok Xiaoyan melayang di udara, memanggil kitab suci Kaisar Guntur untuk membuka jalan baginya, dan kekuatan jiwa, api suci dan kekuatan lainnya ditampilkan untuk sementara waktu. Namun, ruang hampa di sini tidak terkikis oleh lautan iblis yang mengerikan, sangat aneh. Tepat setelah maju agak jauh, saya tiba-tiba melihat seorang pria yang tampak jelek duduk bersila dalam kehampaan. Pria ini, penuh dengan hantu dan kekuatan jahat, terus-menerus berputar-putar, dia mengenakan baju besi dan tampak seperti seorang jenderal. Tuan Kuil Barat, Xiaoyan berseru, dan dengan ingatannya yang samar, dia tiba-tiba teringat. Tuan, pergi ke pusat domain hantu Lei Yuan, ada yang salah dengan mereka di bawah mahkota Tuan Lei. Di tubuh yang terakhir, kekuatan jahat darah besar dan kecil terus mengikis pikirannya, tetapi ketika dia melihat pria kurus di depannya mengenalinya, dia terkejut dan buru-buru meminta bantuan. Untuk sementara tekan kekuatan ini, Xiaoyan langsung melemparkan bola api Natal, melindungi pikiran yang terakhir agar tidak terkikis, dan kemudian kecepatannya meroket, mengaum dengan panik seperti naga raksasa. Selama waktu gerakannya yang cepat, sumber api suci di tubuh, dan bahkan bayangan naga emas mengalir dari darah Raja Naga Emas, melepaskan sentuhan permusuhan yang tak tertandingi bersama-sama. Di kedalaman alam hantu abis Guntur ini, pasti ada dewa jahat ketujuh. Sepanjang jalan, dengan bimbingan Canon Kaisar Guntur, Xiaoyan tidak membuang waktu terlalu banyak, pembatasan guntur di sekitarnya dan fluktuasi kekuatan jahat tidak bisa menghalangi Xiaoyan sama sekali. Area wilayah hantu Lei Yuan sangat besar, dan tampaknya merupakan ruang khusus yang independen dari dunia hantu. Dengan kecepatan Xiaoyan, itu muncul di kedalaman hanya dalam 5 menit. Potongan Leilin berkedip-kedip dengan guntur perak, muncul di depan mata Xiaoyan, dan bahkan di tengah Leilin, ada sebuah pulau terpencil yang tergantung di dalamnya. Pada saat ini, di pulau terpencil, asap hitam tebal seperti neraka Shenluo, mengelilinginya. Tunggu, meskipun saya melihat krisis di kedalaman, pembatasan di sini terlalu aneh, semua pasukan luar angkasa langsung dinonaktifkan, dan Xiaoyan harus melewati Leilin untuk mencapai pulau terpencil. Lei Lord, mengapa kamu bersembunyi di sini?
Sudah waktunya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Dalam sekejap, suara samar perlahan menyembur keluar dari asap hitam tebal. Pada saat suara ini ditransmisikan, semua kekuatan di tubuh Xiao Yan mendidih. Fluktuasi semacam ini memprediksi bahwa sosok yang tersembunyi dalam asap hitam adalah dewa jahat ketujuh dari ras jahat ekstrateritorial, dewa jahat bermata tujuh. Kali ini, itu bukan lagi klon energi, tetapi bitah yang sebenarnya. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Xiao Yan, yang selalu tenang, secara bertahap menjadi panas, bahkan gila, terutama garis keturunan iblis. Hanya sekelompok semut busuk. Jika tuannya benar-benar bereinkarnasi, membunuhmu akan semudah mencubit semut. Area pulau yang terisolasi itu tidak kecil, tetapi saat ini, terlindung oleh pilar abu-abu guntur, yang diselimuti rapat, dan suara wanita dingin yang arogan dan tak terkendali menyembur darinya. Nadanya arogan, seperti raja tertua di dunia, dan keagungan mencekik. Seperti yang diharapkan dari penguasa langit dan bumi, Tuan Lei. Sayang sekali. Hari ini, wilayah hantu abis guntur ini adalah tempat pemakamanmu. Raja Heijue, siapkan formasi. Suara sarkastik datang dari asap hitam, dan kekuatan di seluruh pulau Leilin menguap seperti uap. Tiba-tiba, udara hitam suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat udara hitam suram ini muncul, suhu napas di seluruh dunia tiba-tiba turun. Dewa jahat ketujuh dan Raja Heijue setengah dewa jahat. Ledakan. Ketika ki hitam ini diatur dengan cara yang misterius dan akan menutupi pulau itu, serangan tak terlihat diam-diam menghantamnya, untuk sementara menghalangi penyebaran ki hitam. Itu adalah kekuatan jiwa, dan itu masih pada tingkat batas Immortal Ascension. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yun Qi muncul di sekitar pulau dengan seorang pria parubaya dengan kulit muram, dan buru-buru bertanya ke dalam. Yun Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa tidak menjaga 4 kuil dengan ketat? Mendengarkan kemunculan suara Yun Qi, ada kemarahan yang mencengangkan di pulau terpencil itu. Apakah ada kelompok orang lain yang akan mati? Itu adalah adegan yang menyentuh. Puff! Asap hitam melonjak, dan makhluk besar perlahan menyembur keluar darinya. Itu tampak seperti pilar hitam busuk. Dalam waktu singkat, penguasa kuil utara di samping Yun Qi langsung berubah menjadi daging dan darah. Dan terbuka. Adapun Yun Qi, tentu saja tidak ada waktu untuk melarikan diri, dan dia terikat olehnya bersama. Dewa jahat ketujuh disembunyikan dalam asap hitam, dan pilar sihir hitam pekat bergoyang terus-menerus, benar-benar menyelimuti pulau terpencil di kedalaman Leilin. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Di pulau terpencil, guntur perak menyilaukan dan guntur abu-abu terus mengelilingi, dan ternyata membentuk formasi guntur yang sangat kuno di tanah. Pada saat ini, dua sosok seperti peri dalam lukisan itu muncul di sini dengan ekspresi serius. Yang satu mengenakan rok ru perak dan memandang Yanting, tetapi bibir dan giginya terbuka sedikit, jelas mengkhawatirkan sesuatu. Yang lainnya mengenakan gaun panjang abu-abu muda, dan tubuhnya yang ramping dipadankan dengan gaun kasa tipis, seperti seorang abadi yang tidak peduli dengan dunia. Dalam wajahnya yang tenang dan lembut, tampaknya ada kesedihan yang berdampingan, dan kesombongan. Dua orang seperti itu, memandang mereka sesuka hati, benar-benar dapat merasakan napas penekan yang besar dari sisi mereka. Tampaknya kelangsungan hidup dunia ini hanya antara satu pikiran. Itu adalah kebanggaan berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, dan itu juga merupakan kepercayaan diri yang tak tertandingi pada kekuatannya sendiri. Bawaan, itu tidak bisa disembunyikan, juga tidak bisa disembunyikan. Meskipun kekuatan dewa jahat ketujuh tidak kuat, tampaknya ada beberapa hal jahat yang menakutkan di tangannya. Sekarang saya belum sepenuhnya berhasil dalam reinkarnasi, dan saya tidak dapat bersaing dengannya untuk saat ini. Dan selama perang hari itu, orang yang mengalahkanmu sangat kuat. Aku curiga dia adalah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu. Setidaknya pada tingkat wakil master dunia. Pupil abu-abu Raja Guntur berkedip sedikit, mengandung sentuhan kemarahan, dan ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Guru, aku minta maaf. Ini semua salahku karena memicu samsara terlebih dahulu untuk membangunkanmu lebih awal. Mendengarkan kata-kata Lei Zhu, hati Du Qifei tiba-tiba menjadi sedikit berat. Hari itu, Dewa Jahat Ketujuh memimpin pasukan untuk menyerang markas besar Li Hunyu, dan seluruh kuil Sifang akan runtuh. Kemudian,
Untuk menarik pasukan elit Dewa Jahat Ketujuh, Tuan dan murid mereka memimpin untuk berperang melawan Dewa Jahat Ketujuh. Dalam perang itu, selain Raja Heijue, Dewa Setengah Jahat, tampaknya ada beberapa kekuatan lain, dan kekuatan orang-orang itu tidak kalah dengan Dewa Setengah Jahat. Setelah kekalahan, Tuan dan murid datang ke sini secara rahasia, mencoba menggunakan kekuatan guntur di sini untuk mengisi reinkarnasi sedikit demi sedikit dan memulihkan kekuatan mereka. Guru, apakah keluarga Xiao benar-benar keji? Tapi selama masa tenang sebelumnya, aku bergaul dengan 5 yama utama dari keluarga Xiao, kurasa tidak. Setelah jeda beberapa saat, Du Qifei menggigit gigi peraknya sedikit, membusungkan kakinya dan bertanya kepada Lei Master. Klan Xiao, ini benar-benar kata nostalgia. Jika kali ini, bahaya dapat diselamatkan, Tuan secara alami akan menemukan tempat persembunyian abadi klan Xiao, memperbaikinya menjadi budak guntur, dan mematuhiku selamanya. Hahaha, pernyataan Du Qifei mengubah temperamen Guru Lei yang selalu tenang, sudut mulutnya mengerikan, dan guntur abu-abu di matanya digantikan oleh kekuatan pembunuh. Melihat ini, Lei Zhu tampaknya memiliki perseteruan yang tak terbantahkan dengan keluarga Xiao. Guru, saya minta maaf, tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Du Qifei berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan nada yang sangat serius. Formasi guntur ini dapat mengumpulkan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya di wilayah hantu abis guntur, dan itu akan memungkinkan kekuatanmu untuk sepenuhnya menembus ke tingkat reinkarnasi ke-6. Sementara itu, aku akan keluar dan membeli cukup waktu untukmu. Sisanya terserah padamu. Lei Zhu berkata dengan wajah muram, wajah cantiknya sebenarnya sedikit suram saat ini. Jelas kekuatan Dewa Jahat Ketujuh dan tentara jahat yang aneh membuatnya merasa sangat sulit sekarang. Kekuatan segel reinkarnasi cukup untuk menyamakan kekuatan keduanya pada saat yang sama, tetapi metode membanjiri dirinya sendiri dengan kekuatan guntur untuk waktu yang singkat tidak dapat bertindak pada segel reinkarnasi. Adapun kekuatan keduanya, mereka sekarang berada di puncak reinkarnasi lapisan kelima. Tidak, Guru. Aku pergi, kamu tetap di sini. Dewa Jahat Ketujuh itu licik dan licik. Dengan kekuatan dan pengalaman bertarungku sendiri, aku tidak bisa menghadapinya. Mendengarkan kata-kata gurunya, Du Qifei tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tetapi, Guru, cepatlah. Oh, kamu gadis. Sebuah suara samar terdengar, dan potongan-potongan guntur perak, seolah-olah mereka telah dipanggil oleh suatu jenis, ternyata dituangkan ke dalam arai guntur terus-menerus, dengan cara yang unik dari guru guntur, guntur dahsyat yang melampaui langit dan langit, bumi perlahan berkumpul. Tik-tok, biarkan mereka pergi. Potongan guntur dan cahaya menetes seperti tetesan hujan, dan sosok Du Qifei perlahan muncul dari pulau. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi nadanya sangat datar. Pemilik domain, Yun Qi dan tubuh jiwa yang lemah dari Lord of the North Temple melihat ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka berseru ketika mereka melihat Du Qifei, yang napasnya tidak stabil. Penguasa alam jiwa Li, hidup ini benar-benar cukup sulit. Orang itu tidak sepenuhnya melenyapkanmu, sepertinya dia masih memiliki tangan. Raja Heijue melangkah keluar, dan kekuatan jahat yang agung menekan aura 2 orang di sekitarnya. Kekuatan Heijue Wang ini terlalu aneh. Orang-orang itu, apakah pembangkit tenaga listrik di pusat dunia hantu? Puncak dari pusat dunia hantu yang bermartabat sebenarnya akan direduksi menjadi titik keterlibatan dengan ras jahat di luar wilayah itu. Ini benar-benar konyol. Mata indah Du Qifei, www.metelnovel.com, dipenuhi dengan guntur yang tak terlihat, seperti binatang buas yang akan meledak. Kenapa kamu membicarakan aku di sini lagi? Biarkan Tuan Lei keluar. Jika tidak, Li Hunyu akan benar-benar berlumuran darah oleh kami. Dewa jahat bermata 7 berbeda dari dewa jahat lainnya. Jika kamu memilih untuk menyerah sepenuhnya, kami dapat memberimu kehidupan abadi. Raja Heijue membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia tidak terburu-buru sama sekali. Apakah Anda tinggal selamanya di daerah yang gelap dan busuk? Bertarung. Di hadapan kata-kata orang ini, Du Qifei menertawakan dirinya sendiri. Petir abu-abu kuno dan besar di tubuhnya, seolah melintasi batas waktu dan ruang, terbang dari pantai yang jauh. Bakat dan penampilanmu adalah pilihan terbaik di dunia beribu-ribu. Mengapa kamu harus mengorbankan masa depan cerahmu dengan sia-sia untuk melindungi kelompok manusia yang rakus akan hidup dan takut mati ini?
Seluruh tubuh Hei Jue Wang, asap hitam tebal terus naik dan menyebar, dan dia membuka mulutnya ke Duki Fei dengan nada acuh tak acuh. Mata penghinaan Lei. Duki Fei tersenyum, mata abu-abunya seperti bintang panas yang tidak pernah padam, dengan api guntur yang sangat bergelombang, bersinar dari atas ruang hampa dan jatuh. Seni abadi terbaik dengan atribut guntur. Ledakan. Segera, mata abu-abu, dan seberkas cahaya hitam, seperti dua dewa iblis yang ganas, menyebar di kekosongan Leilin, dan gelombang kehancuran yang mengerikan menyebar. Momentum mengerikan yang mengerikan itu ternyata adalah dewa jahat bermata tujuh yang tersembunyi di dalam asap hitam, matanya sedikit berkerut, tubuh gadis ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang sangat kuat. Apa itu? Di langit, dua serangan mengamuk tanpa ampun, dan mata abu-abu langsung berubah menjadi topeng energi abu-abu, menutupi Duoki Fei, tetapi karena erosi sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, satu demi satu retakan perlahan menyebar darinya. Suara retakan kecil menyebabkan keringat dingin diam-diam jatuh di dahi Yun Qi dan Master Kuil Dewa Utara. Kekuatan Tuan Domain dan Dewa Setengah Jahat di depannya sama-sama berada di puncak reinkarnasi lapis kelima, tetapi kekuatan Tuan Domain saat ini tampaknya sangat berkurang. Hahaha, Forge Domain Master, dalam pertempuran sebelumnya, lukamu belum sembuh. Wajah Hei Jue Wang muram, dan dia tertawa panik dengan wajah muram. Kabut hitam tebal dan gemetar di sekujur tubuhnya seperti roh jahat yang rakus dan haus darah, mekar dengan kekuatan ganas yang tak ada habisnya. Apakah itu satu-satunya yang bisa saya gunakan? Tapi kekuatannya belum mencapai tingkat reinkarnasi ke-6, dan tidak ada kepastian kemenangan sama sekali. Melihat bahwa serangannya perlahan mendekati suram, alis Duki Fei bergoyang, dan sentuhan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Dengan berlalunya waktu, di seluruh wilayah hantu neraka guntur, sebenarnya ada petir yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan langit dan bumi, perlahan-lahan menyatu menuju Lei Dao, seolah-olah ada Raja Guntur Langit dan Bumi, yang perlahan berubah dan pertumbuhan. Gulu, Duki Fei. Di kejauhan, sosok hitam kurus yang hendak mendekati lingkaran pertempuran tiba-tiba meraung dengan tampilan yang sedikit tidak menyenangkan. Raja Heijue, tidak bisa menunda lagi. Begitu Guru Guntur diizinkan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, rencana kita hanya akan sia-sia. Jika situasi seperti itu menyebar kembali ke dunia luar, aku khawatir kita semua akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Segera, merasakan kekuatan Guntur yang begitu dahsyat dari langit dan bumi mulai berkumpul, dewa jahat dalam asap hitam meraung. Aku benar-benar tidak tahan untuk melenyapkan wanita cantik seperti itu. Tapi itu di sini, Hei Juesu, semua kejahatan kembali ke hukum. Tepat saat suara Raja Hei Jue jatuh, cahaya di seluruh dunia tiba-tiba meredup, dan udara hitam dengan cepat menghilang. Tuan Domain, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya mengabaikan pertahanan guntur tubuh Duki Fei, dan itu benar-benar menembus ke dalam tubuh halus yang terakhir sedikit demi sedikit. Penyebaran setiap helai energi hitam benar-benar menyebabkan kulit Duki Fei melepaskan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuhnya yang halus tiba-tiba menyusut ketika disentuh olehnya, seolah-olah ada semacam kehancuran yang dapat mengancam hidupnya dalam energi hitam, kekuatan. Guru, berkatilah aku. Melihat niat membunuh sengit Raja Hei Jue, senyum pedih muncul di wajah Duan Qifei yang pedih, dan alisnya perlahan berkedip, terinspirasi oleh segel reinkarnasi, dan sentuhan aura kuno perlahan muncul. Fluktuasi semacam itu, sepertinya ada semacam artifak. Kuil terlarang. Dan tepat ketika Duoki Fei hampir habis-habisan, suara senandung dingin yang agung, seperti suara dewa iblis yang mengerikan, tiba-tiba bergema. Xiao Yan muncul dan berdiri dengan tenang di tepi Leilin, matanya dingin, melihat pemandangan di depannya yang benar-benar diselimuti suasana jahat, dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat pergelangan tangannya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Saya melihat api oranye emas di tubuhnya tersapu seperti bulan sabit, dan segera berubah menjadi istana portal besar di sekitar tubuh halus Duki Fei. Di istana portal, seluruh tubuh dipenuhi dengan fluktuasi api suci kuno, tampaknya kekuatan jahat dunia ini tidak dapat mengguncang istana portal ini. Bang! Raja Hei Jue menyerang dengan sangat percaya diri, dan jatuh dengan keras di atas tabu, dan ada banyak suara bersenandung. Segera, nyala api oranye emas tiba-tiba jatuh dari atas portal, menghadap orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Ledakan. Untuk sementara waktu,
dalam kekosongan Leilin yang awalnya gelap dan mati, energi jahat yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat yang terbang ke dalam api, dan mereka dengan mudah dihancurkan di kuil tabu. Kuil terlarang, tempat perlindungan kuno dan damai Duki Fei. Xiao Yan. Pada saat ini, apakah itu Yun Qi atau dewa jahat ketujuh yang tersembunyi dalam asap hitam? Mereka berbicara pada saat yang sama, dan suaranya penuh kejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Untungnya kami menyusul. Xiao Yan menatap Raja Heijue dengan tatapan dingin dan ganas, dan dengan mudah menyelamatkan Yun Qi dan keduanya. Yang mulia, bagaimana sekarang? Mata Heijue Wang sedikit suram. Nama termasyhur Xiao Yan telah lama tersebar di luar seluruh domain. Keagungan tak berujung dari 7 api suci dan Fen Jue memiliki penindasan yang sangat kejam terhadap kekuatan jahat mereka. Sepertinya laba-laba jahat dan laba-laba iblis juga gagal. Suara yang sangat tenang datang dari asap hitam, dan tatapan dingin terus melayang di atas Lei Dao dan Xiao Yan di depannya, seolah-olah dia sedang menimbang sesuatu. Raja Hitam, cobalah, bisakah kamu membunuh salah satu dari mereka lagi? Pergi. Begitu suara itu jatuh, energi iblis yang mengerikan menyebar lagi. Kali ini, energi iblis benar-benar membuat napas Xiao Yan menjadi bermartabat. Jelas, aura kekuatan dewa jahat ketujuh ini lebih tirani dan aneh daripada dewa setengah jahat biasa. Kekuatan dewa jahat ketujuh terlalu aneh, kamu pergi dan berurusan dengan dewa setengah jahat itu. Orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan melirik Duki Fei, yang tampaknya menggunakan beberapa cara tirani. Kekuatan api suci yang lembut dan murni menyebar langsung ke tubuh Duki Fei, seolah bersiap untuk menghentikan perapalan mantranya. Mengapa? Menghadapi kebaikan Xiao Yan, mata Duan Qifei langsung memerah, ujung hidungnya asam, dan dia menjadi keras kepala dan menggeram pelan. Di matanya, tidak hanya ada air mata samar, tetapi juga kemarahan yang ekstrim. Bang! Kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Yan langsung diberhentikan oleh perlawanan Duki Fei. Xiao Yan mengerutkan kening, melihat dua kelompok kekuatan jahat di depannya yang terus-menerus jatuh dan melonjak, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Xiao Yan, tidak ada hubungan di antara kita lagi. Ini adalah bisnis Li Hunyu kami, dan Anda tidak perlu campur tangan orang luar. Duki Fei mencibir, dan suara penuh kebencian bergema dalam. Pemilik domain, lupakan saja, itu urusan mereka sendiri, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Yun Qi dan penguasa kuil Dewa Utara hanya bisa diam-diam mundur ke samping, terus-menerus mengerahkan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan jiwa yang memotivasi tubuh, mencoba menguraikan beberapa serangan untuk keduanya. Aku datang untuk mendukung dunia hantu atas nama wilayah api tak berujung, bukan untuk menyelamatkanmu wilayah Jiwali. Jika Anda memiliki pendapat tentang saya, Anda dapat menyelesaikannya setelah pertempuran. Sekarang musuh sekarang. Merasa ekspresi Duki Fei kurang tepat, Xiao Yan hanya bisa berkata dengan wajah tegas. Wilayah api tanpa akhir, sungguh domain api yang tak ada habisnya. Namun, bahkan jika Master Domain terbunuh dalam pertempuran, dia tidak membutuhkan belas kasihanmu. Terutama keturunan keluarga Xiao sepertimu. Yang disebut klan Xiao tidak lain adalah sekelompok orang munafik yang serakah akan hidup dan takut mati, dan berkeliling membuat masalah. Hahaha. Pada saat ini, Duki Fei tampaknya telah jatuh ke dalam semacam kegilaan, matanya tiba-tiba menyusut, tetapi wajahnya yang cantik penuh dengan kengerian. Ternyata dia kejam terhadap Xiao Yan terlepas dari dua pembangkit tenaga listrik yang sangat jahat di depan, dia mencibir.